Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Allamal Quran. Marilah kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, limpahan, nikmat sehingga kita hadir di tempat ini di penghujung tahun pelajaran 2023-2024 dalam acara penamatan dan penaikan kelas. Selanjutnya kita bersalawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Allahumma salli sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad, yang selalu dan akan menjadi suri teladan kita sebagai umat muslim. Secara umum saya berhadapan langsung dengan ibu bapak sebagai penanggung jawab di sekolah ini. Saya pertama kali bertugas di sini, surat tugasnya yaitu tanggal 30 Maret 2019 bertugas di sini sebagai guru PJOK. Kemudian ada lagi surat tugas pada tanggal 30 Agustus tahun 2023 sebagai penanggung jawab di sekolah ini. Makanya ini adalah kesempatan yang saya ambil untuk mensosialisasikan visi misi sekolah dan program pembiasaan. Tapi sebelum masuk ke situ mungkin harus saya perkenalkan siapa-siapa sebenarnya tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di sekolah ini. Jadi sebagai penanggung jawab saya sendiri. Kemudian untuk kelas 1 Ibu Marhani SPD, kemudian guru kelas 2 Saharuddin SPD, guru kelas 3 Ibu Nurhayu SPD, guru kelas 4 Ibu Sumartina SPD, guru kelas 5 Bapak Abdul Aziz SPD, guru kelas 6 Ibu Rosmiati SPD. Kemudian sebenarnya kita juga ada guru P3K 2 orang. Yang pertama guru PJOK itu Ibu Herlinda SPD, yang paling itu ditona yang ketongnya. Kemudian yang kedua Ibu Sutriani SPD itu merupakan juga guru P3K. Untuk tahun pelajaran 2024 itu memegang bahasa Inggris untuk kelas 3 sampai kelas 6. Kemudian untuk guru pendidikan agama ada Ibu Rosmiati SPDI dan ada Ibu Muhajirah AMA. Kemudian untuk mata pelajaran mulok ada Ibu Marlina SPD dan Ibu Arida SPD. Kemudian untuk keamanan, karena itu harus ada, malahan ini SK-nya selalu ditekankan itu celah itu dapur harus diperbaiki. Jadi ada Sahrul Ramadan, ya, itu kami angkat sebagai penjaga keamanan di sekolah ini, ya. Kemudian ada pustakawan yaitu Ibu Mas Nani AMA, ya. Jadi jumlah keseluruhan tenaga pendidik dan kependidikan di SD 15 Jole itu ada 15 orang, ya. Itu memiliki moto, ya. Tidak sembarang mengambil kata-kata itu. Kata-kata ini kami susun dan sesuaikan dengan visi misi sekolah. Jadi moto di SD 15 Jole itu setara. Jadi kalau diartikan kata setara itu sama semua, ya. Tidak ada perbedaan, ya. Kemudian dari setara itu ada akronimnya: sehat, peduli, smart, dan berkarakter. Itu akronim ini akan kami capai, ya. Itu harapan kami untuk anak-anak kami. Jadi anak-anak kami sehat, memiliki rasa peduli, kemudian smart itu cerdas, ya. Kemudian berkarakter, mengeluh ampe-ampenan. Nah, kemudian visi sekolah kami itu mewujudkan murid berprestasi yang berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Saat ini profil pelajar Pancasila itu merupakan dari kurikulum Merdeka, ya. Jadi kurikulum Merdeka itu mulai diberlakukan
pada tahun 2021-2022. Ya, berjenjang. Yang awalnya itu kelas 1 dan kelas 4. Kemudian pada tahun 2023-2024 sudah 4 kelas. Kelas 1, 2, 4, 5. Kemudian tahun ini semua kelas sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi visi kita disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku. Ya. Kemudian misi. Untuk mencapai visi itu maka harus ada misi. Ya. Misi yang pertama itu menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, menyenangkan dan berkualitas. Jadi ini tugas kami sebagai tenaga pendidik dan kependidikan. Kemudian meningkatkan profesionalisme guru melalui kegiatan pelatihan. Ya. Selanjutnya mengembangkan bakat, minat dan potensi murid secara maksimal melalui kegiatan kompetensi intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Misi yang ketiga ini sangat dibutuhkan kerjasama antara orang tua, guru dan murid. Ya. Ya guru nami lo deto dijaji. Anak-anak ini lo deto dijaji. Jadi harus ada kerjasama dan dukungan dari orang tua, guru dan murid untuk mencapai misi ini. Kemudian yang keempat, mengembangkan dan melakukan pembiasaan dalam berperilaku setiap warga sekolah. Ini juga harus ada dukungan dari orang tua. Ya. Kemudian meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan melalui sosialisasi. Jadi di misi ini ada beberapa yang hanya tugasnya memang PTK dan sebagian besar harus ada dukungan dari orang tua siswa. Selanjutnya, kami ada program pembiasaan. Program pembiasaan ini dilakukan sebelum jam pelajaran dimulai. Setiap hari ada kegiatan. Pada hari Senin itu upacara bendera secara nasional sebenarnya itu dilaksanakan. Ya, jadi kegiatan pembiasaan ini untuk mencapai tadi visi, misi dan moto sekolah. Ya. Kemudian hari Selasa itu ada senam. Senamnya itu tidak terikat lagi pada already harus Pak SKJ. Nah, sekarang anak-anak dibebaskan, silahkan lihat TikTok. Siapa yang mau tampil silahkan, ya. Memimpin teman-temannya untuk melakukan gerakan ini. Kemudian pada hari Rabu ada kegiatan sarapan bersama. Sebenarnya kegiatan sarapan ini ya lo tak sosok, ya. Nah, kenapa kami berikan pembiasaan sarapan pada hari Rabu? Anak-anak semua diharapkan bawa sarapan. Sarapan itu bisa berupa nasi, bisa berupa kue, yang penting ngandre. Ya. Bedakan sarapan dengan makan. Makan pagi dengan sarapan itu beda, ya. Bang ketua meton anak dia udah mandre. Tapi harus sarapan. Kenapa sarapan sangat penting? Itu untuk supaya anak-anak bisa konsentrasi. Ya perut kosong yang menerima pelajaran, menghayal nih, mengalami, ya. Di sini juga sebenarnya kami mengharapkan anak-anak bawa air minum, ya. Jadi harapan kami mohon dukungannya orang tua. Pololani berenung. Sebenarnya kebati balu, ya. Jadi lo udah lalu pede sih, nanti ini. Kemudian tadi sarapannya harapan kami yang sebenarnya setiap hari, ya. Di sarapan itu ada sih karena makanya dilopekan Riana Agana yang ada saja di rumahnya. Kemudian pada hari Kamis ada program kerja bakti pembersihan lingkungan lingkungan sekitar kelas dan lingkungan di sekitar sekolah. Biasa Tony anak tuh berkebun di sini, ya. Kemudian pada hari Jumat ada kegiatan kebiasaan keagamaan. Rata-rata di masjid dilakukan, yaitu sholat duha berjamaah. Kemudian ada zikir, ada juga sedekah. Nah, anak-anak di Falur Mentong maka pada saat nak terpangi kita bacaan selawat sebagai patulak balas, ya. Kemudian hasil dari celengan itu digunakan pada kegiatan Isra Mi'raj dan Maulid. Jadi Desmato sebenarnya pada kegiatan sekolah, ya. Rata-rata itu digunakan untuk pacar maide pada Irodo Anuna. Kemudian pada hari Sabtu ada kegiatan kepramukaan PNI itu untuk latihan tata upacara untuk hari Senin, ya. Nah, kemudian ada kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler kita di sini yaitu pramuka, kemudian PNI. Tahun kemarin kita ada 5 anak yang ke Malino mengikuti kegiatan Jumbara Nasional tingkat provinsi, yaitu yang diutus di Kabupaten SD 15 Jole Putri 5 orang dan SD 3 Lembah itu untuk SD.
Kemudian keberhasilan yang kita capai tahun kemarin sudah ada sampai tingkat provinsi, yaitu di festival lomba bahasa ibu. Itu ada kegiatan apa lagi namanya itu, kita juara 4 di sana. Jadi kalau sebenarnya kita sudah mengikuti di tingkat provinsi, berarti di tingkat kabupaten juara sedikit, di tingkat kecamatan juara sedikit. Ya. Kemudian persiapan lagi ini lomba bercerita mewakili kecamatan Lalabata, SD 15 dan SD 3 yang pelaksanaannya nanti tanggal 26 di perpustakaan daerah. Mohon doanya semoga berhasil untuk mewakili ke tingkat provinsi karena kegiatan ini sampai tingkat nasional. Jadi Pakol ini memang pembiasaan kami tadi itu sangat butuh dukungan dari orang tua murid, terutama Erodo Pace Ede Makanan Andre. Program tahun pelajaran 2024-2025 yaitu pembenahan panggung yang ada di depan kelas 5. Pembangunan itu dibuat masih peradiannya Pak Seludin ya. Jadi seadanya saja. Kemudian ada lagi tambahannya, yaitu itu masuk menjadi program komik Tora dan Ani. Itu juga merupakan ada akronimnya. Jadi panggung itu tempat kontes minat dan bakat olahraga dan seni. Jadi panggung itu digunakan untuk anak-anak latihan, belajar tampil, ya. Dan Bapak penerima PIP agar aku meloki surat keterangan bukan melo ya, karena kami siapkan. Kalau datang ambil surat keterangan itu kami memohon setelah dicairkan tolong dilapor karena ada aktivasi di Dapodik mau di checklist, maka ada kurang di terima, ya itu tujuan kami sebenarnya, ya maka ada asal kurang nih dicairkan lapor. Kemudian tolong juga alamatnya di sana, ya karena saya baca maka tidak butuhkan pak kami ini kita nomor rekening itu langsung dari sana. Tadi itu di Melui, tadi di nomor Melui, tapi langsung dikasih nomor rekening, artinya KPI penting kontrol pusat, ya. Jadi kalau aku kali serta nonik main yang surat keterangan, kemudian kalau setelah dicairkan tolong laporkan karena itu akan di checklist aktivasinya di Dapodik, ya. Kemudian sebenarnya ini saat terangkat nih Ibu Sutri P3K, sebenarnya itu tadi tugas tambahan nih sebagai OPS, ya. Ya biasa, ya betul, jamak, ya. Sekarang dia sudah jadi P3K, jadi tugasnya sebagai OPS itu hanya sebagai tugas tambahan, ya. Kemudian rata-rata juga itu kalau pengerjaan OPS itu tak doja, tak berlipat, nama gelo jaringannya, dan semua berhubungan langsung dengan jaringan, ya. Kalaupun dulu engkau sesuatu yang mungkin pemilik keropoknya itu, Pak keropoknya namanya Andre, ya. Pemilik keropoknya itu ke sini, ya. Nah sekarang dia sudah menjadi terangkat jadi P3K, dia sudah memegang mata pelajaran bahasa Inggris, ya. Untuk pensiunnya ya, Pak sebenarnya tahun depan itu ada lagi guru kita yang akan pensiun. Untuk saat ini ada yang berani maka jadi kalau pensiun, ya. Ya masih rahasia. Jadi tentu memang Pak Koli sangat dibutuhkan dukungan Bapak dan Ibu untuk melaksanakan mencapai visi misi program yang ada di sekolah kami. Ya Bu, engkau dengan menyambut apa yang mohon disampaikan, ya, agar kami melakukan pembenahan di kegiatan kami. Ya. Dan terima kasih selama ini orang tua sudah mendukung apapun program kami. Mulai di tahun pelajaran ini, mulai dari kegiatan 17, ya, karena tahun lalu di Dusun Suru partisipasinya, kemudian pada saat perkemahan di Waduk dan kegiatan-kegiatan yang lainnya, ya. Jadi didukung topik, jangan hanya serahkan ke kami, makanya tugas kami itu guru deh. Berbeda nih itu pendidikan sekarang berbeda dengan yang sebelumnya, ya. Itu ya Allah metode itu guru tak pasti kita rasakan, yang melakukannya ada beda, ya. Ibu saya juga punya anak, beda nih bagaimana harus berperan aktif sebagai orang tua terhadap pendidikan anak kita. Dan lebih banyak serahkan ke guru deh, ya. Jadi kemudian saya sebagai penanggung jawab di sekolah ini mewakili teman-teman memohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, baik dari cara kami mendidik, membina dan menuntun murid kami. Kami mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Niat kami hanya untuk mengajarkan mereka yang baik. Kalaupun ada sesuatu hal yang kurang berkenan itu di luar dari kendali kami. Ya. Selanjutnya di
Saya juga singgung di kurikulum Merdeka itu mungkin kita tahu Facebook ada ada kegiatan apa sih ya? Itu merupakan kegiatan pre-5 penguatan profil pelajar penguatan proyek profil pelajar Pancasila. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bersedia menyelesaikan kami di SD Negeri 15 Jole. Dan terima kasih atas didikan kalian. Pada kesempatan ini, kami memohon maaf atas segala kesalahan yang telah kami lakukan selama belajar di sekolah ini. Atas tingkah laku kami yang mungkin membuat Bapak Ibu Guru kesal atau marah. Kami berharap Bapak Ibu Guru selalu memaafkan kami. Maafkan semua kesalahan kami. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru yang tak pernah lelah mengajar, membimbing, menuntun, dan mengajarkan kami begitu banyak hal. Mulai dari sikap dan karakter yang baik, ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam kehidupan. Untuk teman-teman seperjuangan, terima kasih atas kebersamaan kita selama ini. Ayo, kita lebih semangat lagi dan tekun belajar dan menggapai cita-cita yang diinginkan. Jaga nama baik SD Negeri 15 Jole saat jadi alumni, jangan lupa pada sering kita. Sabar dan cium tangan mereka saat berjumpa dan jangan lupa senyum saat berjumpa. Untuk adik-adik kami yang masih meneruskan pendidikan di SD Negeri 15 Jole, kami kakak-kakakmu hanya ingin berpesan teruslah menuntut ilmu. Belajar yang rajin dan hormatilah selalu Bapak Ibu Guru di sekolah ini. Patuhlah pada nasihat dan didik mereka. Kesan yang kami dapatkan di sekolah ini begitu banyak yang tak mampu diuraikan satu persatu. Saat kami jadi panitia dalam kegiatan, saat kami jadi peserta dalam lomba dan pertandingan, saat kami harus belajar untuk hasil yang maksimal, saat kami bertanggung jawab dalam lingkungan sekolah, terutama kebersihan dan kenyamanan. Itu adalah pembelajaran yang sangat berharga bagi kami dalam bertanggung jawab. Demikian pesan dan kesan yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir di tempat ini guna mengikuti acara penaikan kelas dirangkaikan dengan penamatan siswa kelas 6. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang membawa kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang. Pada kesempatan ini saya akan mengumumkan bahwa alhamdulillah untuk tahun ajaran 2023-2024 siswa yang tamat ada 30 orang.
semuanya dinyatakan lulus 100%. Untuk itu, saya memanggil untuk yang peringkat 1, yaitu Usul Hidayah. Peringkat kedua, Aneli Adinda. Kemudian peringkat ketiga, Ahmad Lutfi Al-Hasib. Didampingi oleh orang tuanya. Kepada Bapak Ibu, sebagaimana saya tugaskan ke depan untuk mendampingi anaknya. Karya Sutriana. Mendung telah tiba di langit yang tadinya cerah. Suasana sekolah yang diam telah hilang kegembiraannya. Mengapa ada perpisahan? Apa itu perpisahan? Terbersih rasa benci ini. Kata itu adalah rasa kehilangan dan antara. Aku hanyalah perwakilan Yosua. Berharap dapat tersampaikan pada ia yang akan meninggalkan sekolah yang penuh sejarah kesedihan ini. Kami adikmu sekaligus teman kalian yang akan ditinggalkan dengan penuh kisah yang indah. Di balik ingatan lalu bermain dengan riang di sekolah ini, ingatan yang akan sulit terlupakan, ingatan yang akan membuahkan rindu di masa mendatang. Pada acara perpisahan ini, maafkan kami adikmu jikalau pernah membuat jengkel dengan tingkah laku kami. Mungkin terlalu banyak kata yang tak sempat terucap, seolah sulit untuk mengatakan semua perasaan ini. Adapun yang sempat tersampaikan hanyalah kata yang tak mampu menjadi obat rindu nantinya. Terima kasih telah mengukir kisah di sekolah ini. Ingatlah, jangan lupakan apa yang telah kita lewati bersama. Jangan lupakan guru-guru kita. Maafkan pula jikalau pernah melukai perasaan dengan tegurannya. Namun, itu pun demi kebaikan kita. Jangan lupa tegurlah dan sapa kami jika bertemu nantinya. Pergilah dan kejarlah impian setinggi-tingginya. Doa kami menyertai langkah kaki kalian. Kelas dari kelas 1 sampai kelas 5. Kelas 1 berjumlah 13 orang. Semua naik kelas. Peringkat pertama, Muhammad Abdullah Radhiallahu. Peringkat kedua, Miftah Alillah. Ketiga, Muhammad Al-Fitri. Pertama, Asti Neda. Peringkat kedua, Ummul Khair. Ketiga, Anugrah Putri Fahmi. Kelas 1 atas nama Nurul Putriati. Peringkat 2 atas nama Salsabila. Peringkat 3 atas nama Aska Atik Pratama. Selanjutnya kelas 4. Berjumlah 18 orang, semuanya naik kelas. Peringkat 1 atas nama Awalia Ramadhani. Peringkat 2 atas nama Najwa Heragudan. Peringkat ketiga atas nama Muhammad Faiz.
sekolah yang mungkin memberi banyak beban untuk guru kami, di sekolah yang mempertemukan kami dengan teman serta adik-adik dan cucu. Maafkan ucapan yang mungkin tidak terlalu menyenangkan, apalagi terucap di hari perpisahan ini, perpisahan yang kian menyesakkan hati kami.
dengan mengharapkan hikmat dan rahasia doa-doa ini. Mohon kiranya Engkau memperkenankan dan mengabulkan segala yang kami maksudkan kepadamu. Kiranya Engkau memenuhi segala permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun waktu kita berlalu, belajar bersama menuntut ilmu. Kini aku harus lanjutkan sekolahku, menuntut ilmu tak jemu-jemu. Beratnya yang terasa dalam hati, sementara waktu tak terlewati. Demi asa yang cerah, masa depanku nanti, biarlah ku tinggal kenangan ini. Selamat tinggal guru dan kawanku, walau terpisah tak terlupakan. Semoga nanti bertemu kembali, segala salah mohon diampuni. Buat pegangan tangan. Yang terasa dalam hati, sementara waktu tak terlewati. Demi asa yang cerah, masa depanku nanti, biarlah ku tinggal kenangan ini. Sebagai suami bunda ya. Sebagai ajar bulan. Sebagai suami ajar bulan. Umur ya sebagai mertua ajar bulan. Sebagai ibu selama menyaksikan. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, adakan tiada bertemu, akan berpisah, awal kan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan surut bertemu, akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu.
datang akan pergi, lewatkan berlalu, adakan tiada bertemu, akan berpisah.